Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training yang saya berikan, saya akan sharing kepada Anda, dan khususnya saya sharing video tentang rangkaian bagaimana komunikasi efektif. Nah, saat ini saya akan sharing bagaimana Anda percaya diri dan berkomunikasi. Dan ini juga hal penting bagi profesional supaya jauh lebih sukses saat berkomunikasi. Contohnya lagi saat presentasi dan saat lain-lainnya. Nah, oleh karena itu tonton video ini sampai selesai, klik subscribe, klik loncengnya, lalu kasih like, komen, and share video ini kepada sahabat Anda. Dan juga akan jauh lebih semangat ketika Anda bisa share kepada sahabat Anda. Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh profesional kepada saya bagaimana supaya tetap percaya diri saat presentasi, saat negosiasi, saat berkenalan, saat memberi pembukaan dan sebagainya. Karena memang ketika Anda tidak percaya diri dalam komunikasi, maka akan tampak sekali jelas dari wajah Anda, mimik Anda, dan bahasa tubuh Anda. Dan juga suara Anda tentunya akan, dan itu membuat akan terganggu komunikasi Anda. Nah, ini yang akan saya jelaskan dalam video ini supaya Anda bisa belajar, supaya Anda mengetahui dan Anda bisa share kepada sahabat-sahabat Anda. Saksikan video ini sampai selesai. Konsep kepercayaan diri Anda bisa lihat di berbagai literatur. Anda banyak sekali yang menyimpulkan atau merumuskan. Nah, saya merumuskannya sederhana saja sahabat sekalian, yaitu kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapi, ya. Jadi dia positif, dia menilai dan seterusnya. Nah, rasa percaya diri ini hanya merujuk pada perasaan yakin, mampu, memiliki kompetensi dan percaya bahwa dia bisa. Kan didukung oleh apa? Kompetensi kita, pengalaman kita, lalu prestasi kita, dan juga hal-hal yang realistis dari diri kita sendiri. Nah, tanda pribadi percaya diri bisa dilihat seperti dari tampak jelas, yaitu dia mampu bersikap tegas, kemudian punya optimisme, punya antusiasme, lalu punya kasih sayang, kebanggaan, kemandirian, dan juga kemampuan menghadapi kritik dan kematangan emosional. Itu contoh-contohnya ketika orang sudah punya kemampuan mengelola kepercayaan dirinya. Penyebab rasa tidak percaya diri ada banyak faktor. Ya, pertama yang umum memang dia tidak siap, begitu ya, tidak siap secara materi, juga kurang terampil di bidangnya, ya kurang persiapan lah intinya secara materi dan sebagainya. Atau yang berikutnya adalah takut diejek, takut dibully oleh orang-orang yang mendengar, melihat dia dalam komunikasi. Juga karena tidak percaya diri dengan kata-katanya, rangkaian kalimatnya susah disusun dengan baik. Atau berikutnya dia merasa dia tontonan. Ya mau nggak mau kan, kalau ketika Anda berbicara di depan sebagai presenter atau sebagai public figure atau sebagai MC atau sebagai narasumber, nah, maka mau nggak mau Anda jadi tontonan. Nah, ini jadi grogi karena tidak semua orang tahan ketika melihat menatap banyak mata orang di situ ya. Jadi membuat dia gusar. Kedua, membuat bosan pendengar karena dia merasa ngomong sendiri di depan begitu ya. Dia merasa gusar begitu ya. Nah, atau berikut takut karena fisiknya, takut dihina fisiknya karena pendek lah atau karena gemuk lah dan sebagainya. Nah, itu beberapa poin penyebab orang menjadi tidak percaya diri. Itulah yang perlu kita sikapi. Dengan tahu maka kita perlu melatih dan menghindarinya. Tanda-tanda akibat kita tidak percaya diri, akibat kita kurang percaya diri, Anda bisa melihat, bisa merasakan sendiri. Pertama, mulut kering. Kadang sudah grogi, panas tubuhnya, maka mulut terasa kering tuh, haus terus bawaannya. Ya, kedua ya, mulai ada getaran dalam suara, bergetar suara kayak bukan nyanyi sih gitu ya, bergetar karena gemeteran gitu ya. Lalu canggung, ya. Lalu tidak tahu harus diapakan tangan ini, dia nggak berani ke depan tangannya, tapi di kantong bingung mau kemana tangannya gitu ya. Dan nafasnya pendek karena sudah bergetar, jantung sudah berdebar luar biasa, maka nafas itu terasa pendek sekali. Dan mulai keringat menetes, basah kulit wajah kita, pada sudah panas, mulai wajah kita pucat. Nah, itu tanda-tanda kita sudah kehilangan kepercayaan diri. Tidak ada kata lain.
supaya Anda lebih percaya diri, maka hal yang pertama harus lakukan adalah benar-benar mempersiapkan diri Anda, membuat perencanaan yang maksimum, persiapan yang maksimum supaya Anda lebih siap. Nah, itu bisa beri dia persiapan, kata-kata persiapan, persiapan dan persiapan dengan baik. Nah, itu ya. Persiapan yang kedua adalah masalah mental dan fisik. Anda bisa membayangkan kalau di depan Anda, kalau Anda sedang berbicara, ini semua sahabat Anda, sehingga Anda melihat positif, tidak punya prasangka buruk. Mentalnya Anda baik dan fisik seperti itu ya. Secara fisik juga Anda siap berbicara di depan karena tubuh Anda fit, segar, bugar, kan begitu ya. Nah, seperti itu teman sekalian. Jadi mentalnya harus mental positif, kuat, tangguh dan berani. Nah, yang berikutnya adalah persiapan materi komunikasinya. Apa saja Anda buat contekan, Anda bikin skripnya seperti apa, dan dilatih berulang-ulang seperti ini ya, yang maksimal. Jadi tahu kapan pembukaan, isinya, penutupan, dan tanya jawab seperti itu. Dipersiapkan dengan baik. Berikutnya, ya Anda hafal, Anda kuasai apa yang mesti dibicarakan. Kalau dalam mengajar dan sebagainya itu perlu dipersiapkan dengan baik dan dilatih berulang-ulang, dikacak seperti itu supaya percaya diri meningkat. Lalu tahap berikutnya, kenali dan pelajari pendengar Anda. Siapa pendengar Anda? Nah, itu penting teman sekalian ya. Lalu kemudian ketika Anda sudah kenali, belajar dalam waktu cepat, singkat gitu ya. Anda waktu sampai, misalnya Anda berkenalan, bersapa, tegur sapa, beramah tamah. Ini melakukan nama teknik apa? Ice breaking, membangun suasana, membangun kesamaan. Nah, ketika sudah sama di situ, udah kenal begitu, udah bersama, sudah bisa tertawa bersama, sudah senyum bersama di sini, maka Anda akan jauh lebih rileks dan siap berkomunikasi secara wajar dan jujur. Nah, itu ya tantangannya. Nah, ini teman-teman, kalau Anda kiat-kiat nih, yang orang tidak percaya diri biasanya mulai ketika saat berbicara banyak kata e-nya. Kata e dalam komunikasi itu ciri-ciri mulai nggak percaya diri. Kenapa? Karena tidak hafal atau sulit merangkai kalimat. Nah, waktu Anda menyambung kalimat satu dengan kalimat berikutnya, itu penyebabnya satu, mulut Anda terbuka. Ketika mulut terbuka karena sedang berpikir, Anda bingung, keluarlah kata e. Misalnya ketika Anda mau menghubungkan kata suatu kalimat, jadi selanjutnya bergerak berikutnya, nah itu sebenarnya Anda sedang berpikir tapi mulutnya terbuka. Nah, ini ciri-ciri tidak percaya diri dan tidak kurang latihan begitu ya. Nah, ini teman sekalian harus dilatih supaya Anda percaya diri. Jadi Anda sekarang sudah paham, sudah tahu sekarang gimana Anda penuh percaya diri. Kata kunci apa? Persiapan. Pelajari, latihan fisik, persiapkan semua dengan baik, kuasai materi. Lalu Anda berkenalan, bangun ice breaking kepada orang-orang di sekitar Anda supaya Anda merasa rileks dan Anda merasa nyaman, lalu berbicara di situ sekalian. Semoga Anda sukses menerapkan kemampuan atau lebih percaya diri ketika Anda berkomunikasi, entah sebagai presenter, sebagai trainer, sebagai manager, sebagai leader dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa Anda bisa melihat video-video lainnya dalam rangkaian tentang komunikasi efektif di sini. Dan juga saya yakin percaya bahwa Anda sukses sebagai profesional yang hebat. God bless you.